Kalau saya main batu di awal 2001 sebagai, boleh dibilang sebagai makelar atau broker marmer granit. Saya mulai nguting-nguting andesit biasa itu yang kotak-kotak, biasa ukuran 10 kali 30. Project tersulit selama ini pernah apa? Ukuran batu terbesar selama ini, terunik, terberat berapa ton? Bongkahannya itu jauh lebih besar dari ini. Tapi ini auto record ya. Kayak kujang. Ini dari Jawa Barat? Ya. Merinding aku. Hey, Bakso Irfan Hakim hadir dengan konsep baru. Harga mulai 17 ribuan. Ada 3 jenis produk. Yang pertama adalah bakso siap makan. Bisa langsung mendatangi outlet-outlet Bakso Irfan Hakim ataupun order melalui Gojek dan Grab. Produk yang kedua adalah bakso siap makan pouch, goyang lidah 17.000, ngebajak 19.000, urat malu 24.000, mie yamin kering 27.000 dan juga plus spesial 33.000 rupiah saja. Ada juga paket ini siap masak frozen, family dan juga mini size. Ada siomay, tahu bakso, bakso kecil, bakso urat keju cincang, ada mie dan semuanya ini mulai dari 25.000 rupiah saja. Nah, buat kamu yang nggak bisa datang langsung ke outlet, bisa aja order melalui WhatsApp, Tokopedia ataupun Shopee. Oke, follow IG-nya juga Bakso Irfan Hakim. Satu jangan dimanja dengan Masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Halus banget, lurus banget. Gimana kalau saya jadikan ini sebuah bench yang unik, besar tapi tetap menarik. Project luar biasa dari Raja Stone. Gue bakal ajak lu berpetualang bersama dengan Raja Stone. Ini sebetulnya Raja Stone itu udah berapa tahun? Ini nih, si Akang Ganteng. Udah berapa lama di sini? Sejak 2004. Hitung dong, gue gak males ngitung. 17 tahun. Iya, betul. Ini emang adanya dari tahun berapa? Pokoknya sebelum itu kurang 2002 itu udah berjalan. Coba kita tanya ke Om Irwan ya. Sini. Sambil ngobrol-ngobrol. Om, ini kan tadi saya nanya, ada yang kerja udah 12 tahun. Terus? 11 tahun. Iya. Ada yang sudah 17 tahun. Iya. Emang ini Raja Stone itu dari tahun berapa? Dari kalau saya main batu di awal 2001 sebagai, boleh dibilang sebagai makelar atau broker marmer granit dengan teman namanya Pak Andi Irawan, dia yang boleh dibilang mengajari saya marmer granit. Setelah itu kira-kira jalan sekitar 2 tahun, 2,5 tahun, kemudian kita punya visi masing-masing, jadi kita berjalan masing-masing. Ya. Saya mulai mengolah batu alam yang ada di sekitar kita. Jadi batu-batu lokal waktu itu andesit itu boleh dibilang masih belum kelihatan, bahkan kurang dihargai. Orang melihat batu alam lokal itu kayaknya masalahnya paling gitu-gitu. Nah, saya punya satu misi. Saya ingin buat sesuatu dengan memanfaatkan apa aja batu yang ada di sekitar kita, tapi bisa punya nilai lebih, dan kalau bisa mengungguli dari keindahan marmer granit. Nah, jadi saya coba mengolah dari tahun 2000, start tuh kira-kira dari 2001, 2 tahun, mungkin sekitar 2003 lebih gitu. Iya. Saya mulai nguting-nguting andesit biasa itu yang kotak-kotak, biasa ukuran 10 kali 30, 20 atau 30. Saya bisa mulai membuat beberapa karya. Kira-kira kalau kita bikin dari 10 karya, nah saya tawar-tawarin hanya dengan modal saya nyusun sedikit di tembok, kemudian saya foto. Kemudian saya bawa foto itu ke project, jadi saya naik motor sambil bawa sampel batu, sekalian saya bawa batu seperti ini pebble gini, ada yang alor, ada yang lava zone. Ini saya bawa, saya kantong-kantongin, saya coba tawarkan dari kira-kira mungkin boleh dibilang dari 100% saya masing proyek cuma ada 10%, atau dari 10 proyek cuma ada 1 orang yang oke deh coba, itu pun mungkin kesian. Udah capek-capek gue, kalau nggak kesian juga ribet nih, gue didatengin melulu sama dia melulu gitu. Akhirnya udah coba lo bikin, pas bikin, nah satu Puas. Dan itu berlanjut dan seterusnya Sampai sekarang. Oke, project tersulit selama ini pernah apa? Kalau Selain bikin dinding batu atau apa, pernah nggak ada ditantang sama kliennya bikin apa gitu? project saya sih mandang semuanya
bernilai. Dan saya nggak bermasalah dia besar, sedang, kecil. Kalau dibilang kesulitan, semua pasti ada tingkat kesulitannya, baik secara teknis maupun non teknis. Kalau teknis berarti berhubungan dengan batu, dengan desain dan sebagainya. Kadang-kadang kesulitan justru timbul dari hal yang non teknis, daripada kita kerjasama, koordinasi baik dengan lapangan maupun dengan pihak wakil owner atau dengan sang arsitek sendiri. Nah, itu punya drama tersendiri. Jadi kalau kita bicara yang tersulit, Kalau di dalam aviari apa tuh? dramanya drama Korea, udah panjang banget. Panjang. terus Dan mengalir gitu kan. Dan banyak cerita. Terus. Jadi kalau bicara mungkin sulit, boleh bang, ya nggak terlalu sulit semua, karena kita beranggapan bahwa semua harus kita perlakukan sebaik mungkin. Jadi sesulit apapun kita usahakan gimana cari jalan keluarnya. Mungkin kita nggak bisa sempurna, tapi paling nggak kita tunjukkan bahwa kita lakukan yang terbaik. Dan dengan prinsip itu, ya syukur semua berjalan dengan baik. Ukuran batu terbesar selama ini, terunik, terberat berapa ton? 9,8 ada di belakang, lagi dipingit. Intip kali Om. Bisa, tapi sengaja ada jalur khusus. Buat informasi aja, ini kira-kira sekitar 8,8 ya, atau Ini 9 ton. Ini 8,8 ton. Itu kira-kira 9,4 ton. Wow. Ini 9. Ini kayaknya menjadi satu masterpiece deh, ya nggak? Betul. Ini keren banget. Ini kayak Star Wars atau apa gitu yang gitulah, atau stick games atau apa gitu. Oke, ini 9,4 ton saat ini. Kalau kita anggapnya bisa sebagai sebagai jembatan. Tapi kalau kita balik, bahkan kita kasih batang kelapa satu, dikasih rumbai-rumbai, akan menjadi seperti bahtera. Jadi perahu kalau dibalik. Ini imajinasinya. Dan ada satu lagi liar. Saya belum ketemu nih. Kalau ada yang cocok nanti, saya sih usul kalau bisa kita dirikan. Jadi akan jadi benar-benar kayak ular kepala kobra. Kepala kobra. Kalau didirikan. Iya. Ini suka begini terus suatu saat balik lagi gitu. Iya. Maksudnya kalau nanti ada yang cocok, nah bisa dipakai begini sebagai jembatan. Gitu. Mau dibalik begini jadi seperti perahu, bahtera gitu, kasih batang pohon gitu. Iya. Ini emang kalau misal ada orang yang mau meminang. Ya. Harganya tuh, maaf ya, saya kan Iya. awam ya. Iya. Per kilo, per panjang, per diameter, atau per jenis, Iya. atau apa, atau karena ini kan koleksi, Iya. asal aja. Harganya sebenarnya per unit, satu unit biasa. Kita tinggal tergantung. Ini harga ini kita mau artinya sampai di tempat, di lokasi saja, cuman menurunkan oleh pihak mereka atau oleh kita juga. Karena meletakkan di site dalam posisi yang tepat itu suatu drama tersendiri. Iya. Bisa dikit gini, coba muter dikit gitu-gitu. Bahkan untuk masukin juga harus pikirkan alat beratnya apa. Iya. Kadang-kadang nggak bisa pakai alat berat, harus pakai artinya kalau alat berat biasanya kita kalau mau sebatas forklift itu sudah tanggungan kita. Tapi begitu kita perlu crane, kalau mobil crane itu mungkin startnya sekitar 5-10 juta untuk berat-berat yang normal, untuk jarak dekat. Tapi begitu jaraknya jauh 30 meter, mungkin perlu yang 150 ton, nilainya di atas 50 juta ke atas. Nah itu Sehari? satu sesi. Satu sesi sampai selesai? Ya, enggak, satu sesi itu 8 jam. Hah? Astagfirullahaladzim. Ada yang 50 sampai dengan 75. Beneran. Itu crane yang 150 ton, belalainya sampai dengan 30 meter. Nah, kalau harus pakai batu seperti itu, batunya kadang-kadang belinya cuman batunya kecil, anggaplah batu seperti ini. Mungkin harganya nilainya ibarat 1.000 perak, tapi bisa jadi untuk memasukkan harganya bisa beribu-ribu perak. Itu tuh bagus banget, ada gitu ulir-ulirnya yang itu juga. Itu adalah lahar yang ada di air, lava stone yang ada di air. Jadi begitu masuk ke air meleleh. Oh, Ya. Bagus. Oke, kembali lagi. Ya. Kira-kira berapa kira-kira, aku mau tahu aja, Oke, mau tahu aja. kalau harganya ini kan karena perhitungan berunit. Nah, kebenaran karena ini saya yang udah agak kepanasan kok saya lupa harga. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Oke. Mana yang 9 ton? Oke, 9 ini 9,8 kalau nggak salah. Kita naiknya liatin kakinya. Jangan injek-injek, ini batu aku loh. Hati-hati. 2, Jangan- hati-hati karena jalan Jangan ganggu batu aku. 3. Ya, 1, 2, 3. 3. Oke, udah Oke. masuk. 3. Oke, ini ada di balik batu yang tempat tadi kita ngobrol. Dan wow, batu ini. Iya. Ini. saya tunjukin sedikit sebentar. Wow. Boleh lihat dulu, nanti saya sambil cerita. Aku lihat dulu Om. Ini boleh diinjak kan Om? Boleh. Masya Allah guys. Wow. Batu
batu. Dan ini cuma sebagian kecilnya menurut gue. Ini bongkahannya itu jauh lebih besar dari ini. Betul nggak sih? Betul, panjangnya sekitar 15 meteran aslinya. Karena saking besarnya dan nggak muat untuk diangkat atau dipakai truk, sehingga kita harus belah, dan batu ini perlu 3 kali ngangkat 3 hari berturut-turut, karena menurut yang di sana tambang, karena saya waktu terakhir nggak ngikutin tambang lagi, katanya udah diukur pas semua, dimasukin truk, nggak bisa muat, dengan istilah batunya melar, Pak. Hah? Kedua kali juga gitu. Terus ketiga kali telepon, saya cuman bilang simple aja, sebenarnya kita berserah diri saja, yakin, dan dicoba lagi pas hari Jumat bisa masuk. Sebentar. Emang batu bisa melar? Saya juga nggak tahu, kalau dibilang Jadi gitu. diukur. Gitu sudah ditimbang lebih. semua. Dipotong. Gitu lebih. Sudah diukur sebelum masuk kan tinggal ditimbang. Ini tau nggak sih? Saya sekilas ya. Ya. Seperti patung Buddha yang itu tahu? Mhm. Iya nggak sih? Kayak ini guys, kayak gini nih. Ini nih. Tuh. Ini yakin bener tuh. Ini gede banget dong aslinya. Aslinya gede, sekitar 15 meter. Om lagi apa sih? Oke, saya mau tunjukin, dilihat. Idenya seperti itu. Kalau dipasang di landscape seperti itu. Jadi ini kalau dipasang sebaiknya memang direnggangin dikit. Maju mundurnya ditarik sedikit, boleh ini yang maju atau yang ini supaya dapat efek seperti cracknya gini. Di belakangnya dikasih lighting boleh, atau mungkin ada tanaman-tanaman sedikit-sedikit rumput-rumput. Tanamannya simpel aja, nggak terlalu banyak bertele-tele. Satu sudah dilihat 360 derajat semua oke. Udah bisa lihat dari sini kan? Iya. Dan maaf nih kalau saya di sini, ya lihat dari sini ya Maaf. Ya dari sini. Tapi ini off the record ya. Ujang. Oh iya benar. Oh iya benar. Ya Oh iya benar. Gak apa-apa, nggak off the record itu mah, gak apa-apa. Ya udah oke. Ini dari Jawa Barat. Ya. Merinding aku. Guys, yang tadi kayak Buddha gitu bisa imajinasi banyak, tapi dari berbagai macam sisi ini benar. Yang off the record tadi di sini luar biasa. Cuman dari awal saya udah kebayang bahwa ini nggak memungkinkan untuk diambil secara keseluruhan, baik berat maupun panjang. Jadi saya cuma kompromi pada tim. Aslinya di belakang ini kayak tadi gede gunung tuh. Jadi ini dibelah nih Saya juga nggak menyangka dapatnya seperti ini untuk area belakang ya Tapi area depan saya tahu. Saya cuma bilang semampunya kita bikin aja. Ini harus utuh karena ini yang cantiknya. Nah ini kalau belah, jangan belahnya asal titik ngawur. Kita ambil saya titiknya kurang lebih sepertiga di sini, 2/3 ke sana. Seasal itu aja. Taunya bentuknya jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi dan mereka tinggal belah plak. Yang saya nggak di luar dugaan saya belakangnya nih kalau dilihat bisa dapat bagus sekali, cantik sekali. Iya. Gitu. Kayak satu. Jadi ini benar-benar kayak kalau ada yang bilang kayak botol, kayak bowling, kayak Buddha tidur. Coba. Kan kalau gini tuh halusinasi. Nah ini kalau kita melihat batu, seperti halnya kita melihat awan. Awan menurut kita bentuknya apa? Kayak panda, bukan, kayak beruang, bukan deh, kayak kucing, bukan deh, kayak bongkahan apa gitu. Itu awan. Nah ini batu pun seperti itu. Kita bebas kok, bebas berimajinasi. Coba lihat bentuk ini, mundur dikit. Nah boleh bayangkan ini bentuk apa? Aduh, iya. Dan guys, kalau seperti ini tuh ya, percaya nggak percaya, memang apapun yang terjadi di dunia ini tuh kayak daun jatuh aja kan sudah ada ceritanya, sudah ada takdirnya. Nah seperti ini, batu ini pun terpotong seperti ini, terbawa kemana, mungkin nanti juga terkoleksi oleh siapa. Itu tuh ya udah ada garisnya. Ini ada persamaan dengan barang-barang antik yang gue koleksi itu ya nggak seberapa sih, tapi maksudnya si itu tuh ya kliknya sama gue, sini sama itu. Kadang-kadang ada yang nemu tangga satu, berapa tahun kemudian nemu pasangannya tangga yang sama yang dulunya di bangunan yang sama, itu tidak bisa diceritakan. Nah seperti hal ini tiba-tiba terpasang, terpatahkannya di sini, tiba-tiba ke sini dibentukinnya juga seperti ini, menjadi bentuknya seperti ini. Udah ketemu ini bentuk apa? Oke.
nikmati saja. Kita potong meetingnya Pak Irwan. Om, maaf loh, kita tadi keliling-keliling sendirian. Nggak apa-apa. Terus kita so tahuan ini apalah. Oke. Untung kan tadi ada yang dampingin. Ini koleksinya bagus-bagus banget. Maaf banget, maaf. Oke deh, makasih. Ini guys, makasih. ini namanya Raja Stone ya. Follow IG-nya dulu. Rajanya RADJA ya. Coba ambil HP-nya bareng-bareng ya. Coba ambil HP ya. Cari IG. Kalau mau Oke. kalau mau tahu nih, kita buka bareng-bareng ke IG, terus cari Raja Stone. Rajastone.diary ya. Raja Stone RADJA STONE titik diary di DIARY. Oke. Om Irwan. Ya, Udah berapa bulan kita nggak ketemu ya? ada kira-kira sekitar 5 bulan. Tuh. 5 bulan kira-kira. Iya, lebih 5 bulan, 6 bulan Karena lah. bulan Maret kok terakhir. Nah, bulan Maret. Iya, 5 bulan berarti. 5 bulan kita kumpulkan. Benar. Termasuk Om Irwan saat itu ya. Siapa Dr. Peter Kombo, Mas Bowo, Om Berna. Om B. Iya. Pak Haji Asari pasti, terus Mas Bagong. Baru ketemu lagi sekarang karena memang ini adalah baru masuk ke babaknya minta sentuhan dan minta pemikiran dan masukan dari ahlinya. Kali ini adalah masuk ke area batu. Oke. Gitu. Ini batu-batu keren banget. Nih, tadi kita ngebahas Pak Irwan. Ya. Ini kok bisa beda warna gitu sih? Ini warnanya ada hitam, ada krem ini ya. Terus ini arahnya ke arah coklat, ada semburat-semburat. Ini alami semuanya. Alami. Minta izin saya ceritanya mungkin agak sedikit mundur dikit ya. Karena harus bicara secara teknis dulu dikit. Bahwa prinsipnya batu, kalau kita kayak pelajaran SD dulu ada 3 jenis batu dulu katanya. Ada batuan vulkanik, batuan sedimen, sama batuan metamorf. Metamorf itu yang berubah bentuk. Itu paling gampang kalau di sini secara komersilnya yaitu batu marmer. Nah, kalau batu vulkanik berarti batu yang terbentuk karena kegiatan gunung berapi. Dari magma naik, lavanya itu mungkin di dalam tanah ada tanah yang lembut, dia ngeresep lagi. Kemudian dinamakan suatu batu, orang geologi yang paling suka usil dia kasih tahu. Ini namanya misalnya disebut gabbro. Karena kedalaman sekian mengandung mineral A, B, C, D, E, F dan sebagainya. Naik lagi, ini namanya granit, naik lagi ini namanya granodiorit, ini diorit dan sebagainya. Sehingga sampai waktu dia meledak, pas mau sampai keluar sebelum keluar permukaan tuh dia di gunung berapi, belum. Nah, seputar itu bisa jadi dia keluar lagi di permukaan tanah. Biasanya disebut ada yang namanya andesit, ada yang namanya basal, sampai meledak belum. Nah, sehingga menjadi nama lahar atau lava, itu disebut lava stone. Nah, sekarang injek di lava stone yang lahar ini saat Lava rock. ini. Oh, lava rock itu Ya. ini lahar-lahar yang membeku. Iya, buku meleleh-leleh. Ngerti nggak? Menantu. Lalu nih Nah. mertuanya Ya. Mas Oki itu di Wonosobo. Ini Dieng, Banjar. banyak kayak- emang. Kenapa di sana banyak? Karena dulunya memang dari sebenarnya setiap ada gunung, dulunya pegunungan itu biasanya memang gunung berapi. Oke. Bekas gunung api. Mungkin tak suatu masa udah meledak, udah dingin, tapi sebenarnya walaupun dingin dia masih aktif. Oke. Cuman menunggu aja suatu saat gitu. Oke. Karena yang kedua batu namanya batuan sedimen. Sedimen itu artinya bahasa Indonesia sedimentasi itu apa ya? Pelapisan, penumpukan ya. Biasa terbentuk karena berlapis-lapis dari air. Jadi di dasar-dasar sungai, di dasar-dasar telaga, dan yang paling banyak adalah di dasar laut. Itu kenapa ada ikan, kayak kerang. Kalau dia artinya dia mati, cangkang-cangkangnya di lantai. Suatu masa karena hawa panas magma itu kayak tungku di dalam bumi, dia angetin, terus dia ketekan berat, tekanan lama-lama dia mengeras menjadi satu lapis. Kemudian ada yang grup lagi di atasnya, ikan keong lagi. Ini berlapis. Jadi batu selalu terbentuknya berlapis-lapis. Nah, titik terlapis itu, lapisan itu adalah titik yang paling lemah. Baik batuan sedimen maupun batuan vulkanik tadi, itu semua ada lapisan-lapisannya. Batu mungkin saat ini yang kalau kita pandang untuk dunia bangunan, kita bilang batu granit itu paling keras. Tapi kalau begitu di area yang berlapisnya, itu bisa lemah. Ibarat kena ketok batu aja, palu sedikit, kalau pas dia kena uratnya, tek, dia kretek, hati-hati di situ. Ada uratnya juga batu. Ya, terbentuk uratnya karena berlapis. Waktu dia jadi satu layer kedua, layer ketiga. Nah, ini kita anggap urat-urat. Oke, jadi batu itu tadi ada 3.
vulkanik, sedimen, sedimen. dan metamorfosa. Tambahan sedikit untuk sedimen. Jadi sedimen itu paling banyak di dasar laut. Nah, menariknya batu-batu yang di dasar laut di sedimen itu dinamakan limestone. Kalau kamu tahu limestone biasa kalau kita, oke deh, kita dunia internasional dulu. Kalau kita beli marmer ke toko marmer granit, kita tanya limestone. Mungkin ada yang namanya mocha creme, kalisa tapri, dan bahkan ada mau sekarang limestone warna mungkin grey dan sebagainya. Sebenarnya di lokal juga ada, dan ini uniknya kita nggak jauh-jauh, yaitu di Jogja. Di atas dikit ada perbukitan gugusan gunungan namanya Gunung Kidul. Nah, di Gunung Kidul ada lagi satu bukit lagi, daerah Semin. Itulah yang menjadi batu limestone yang terkenal sekali bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Namanya Paras. Batu paras yang putih, keren. Dan nanti kita ngeliat tipis sedikit tuh dia tuh kumpulannya tuh. Oh. Tuh, Boleh bersih. Boleh, Ayo, boleh ke situ dulu. Ayo. Ini alami semua warnanya dan lain-lain. Warnanya benar alami, cuma teksturnya kita buat. Iya. Ada yang dihalus, ada yang Betul. ini. Oke. Ini juga jenis limestone, sama di daerah seputar perbatasan Jogja Klaten. Dia warnanya lebih krem. Ini cantik banget, keren banget ya. Nah, ini yang artinya diakui oleh seluruh dunia pada suatu masa, kira-kira bicara 10 tahun lalu, menjadi rebutan. Jadi di tambang itu ada grup dari Taiwan, grup dari Jepang, punya wakil masing-masing bawa uang segepok. Begitu penambang kelihatan dapat yang ini, langsung berebut, dibeli, dicup, karena itu nanti buat diekspor quality. Karena punya kita diakui ini cantik sekali. Kalau dibilang ada kekurangan, yaitu apa? Yaitu kurang tua, sehingga dia lebih empuk dibanding misalnya mocha creme di Spain, dia lebih padat, tapi cantik. Dan ini kalau kita bilang jenis ini akan menjadi cikal bakalnya marmer nantinya, karena marmer tadi jenis batuan yang ketiga, metamorfosa, berubah bentuk. Dari batuan beku menjadi sesuatu, dari sedimen menjadi sesuatu. Oke. Begitupun batu-batu yang ini. Iya. Cuma bentuknya aja yang dirubah. Iya. Iya. Minimalis ya. Nah, kalau ini kan Ini saya kayu. Yang membatu bisa juga. Kebetulan ini belum batu, ini hanya kayu benar. Tapi maksudnya kayu pun bisa membatu kan, kayak di rumah Pak Haji itu. Betul. Namanya petrified wood. Nah, dari kata itu kita tahu bahwa walaupun dia membatu karena proses kristalisasi dan sebagainya, ada beberapa teori kenapa dia bisa jadi fosil. Tapi dia tetap dianggap sebagai kayu. Walaupun sudah membatu wood. gitu. Iya. Nah, ada teori pertama yang paling garis besar bilang bahwa suatu masa pada waktu zaman ada meteor belum kena bumi, tanahnya yang kena di meteor tadi kebalik, di atasnya ada pohon-pohon purba dulu, mendadak kebalik ke tepi tanah dalam posisi panas yang sangat tinggi, Akhirnya membatu. Ada teori lain, nggak perlu kepada meteor, karena memang dia jatuh aja pas di suatu daerah, memang mineralnya sedemikian rupa, ada banyak mengandung mungkin silika dan sebagainya, sehingga komponennya membuat dia makin kayak terawetkan gitu. Tutup dia. Ya, kayak di mumi gitu ya. Jadi keras gitu. Oke. Itu perlu medan area tertentu membuat gitu. Ini kita lagi ngomongin tentang jenis batu tuh, kita tertarik dengan ini ternyata dari batang pohon kau ini. Iya, jadi liana. Kayu liana ini kita bilang kayu, sebenarnya dia tanaman parasit. Jadi di tebing-tebing biasanya dia kayak ada akar menjalar panjang, dan awalnya tidak kelihatan eksotik seperti ini, tapi ada kambiumnya. Ada kulit luarnya. Jadi belum tentu kelihatan begini. Kulit luarnya dikulitin, baru dia seperti ini. Nah, ini memang cantik sekali. Kekurangannya apa? Dia nggak cocok untuk di outdoor. Jadi kalau mau pakai dia outdoor seperti itu, sebaiknya jangan. Ya. Kecuali hidup. Oh iya. Hidup juga mungkin nggak kelihatan begini karena ada kambiumnya. Hampir seperti kayak tanaman parasit aja biasa. Iya. Ini juga guys, yang batu ini juga unik banget. Sebelah sini warnanya seperti ini, Ya. sebelahnya lagi warna yang lain, terus ada yang bercak-bercak gitu. Lihat di sini. Kita kuliah hari ini mahal loh. Iya. Ini kayak dosen. Betul. Ini kuliah beneran. Ini kalau kuliah ini bisa berapa SKS, dan itu didapatnya tuh secara teori kadang-kadang. Ini langsung praktek, lihat nyata. Ini video berharga guys. Kita pinter bareng-bareng. Luar biasa. Irwan tuh lulusan apa sih? Kok bisa
Tahu semua. Sekolahnya di jalanan. Oh, sekolah jalanan. Beneran Pak Irwan ah? Bener. Sekolah tadi iya. Bisa sama Kok detail banget? Iya. Saya pikir dosen loh tadi. Oh gitu ya. Iya. Ya wes kita lanjut ya, kita lanjut ya. Udah jadi dosen ini. Dosen kita Lebih semua dari juga. dosen. Ini jadi basic dasarnya adalah batuan Balik vulkanik. lagi. Serius. Vulkanik. Jadi vulkaniknya kenapa? Jadi ini masuk keluarganya granit. Nah ini yang ininya Ya. apa ini? Cerut. Ini dinamakan granitnya granit. Kalau nanti di search ke Google, saya juga tadinya awalnya nggak tahu. Saya cuma melihat ini kok kayak plankton atau kayak Iya. fosil buah Iya. atau apapun sesuatu di zaman dulunya. Iya. Ternyata apa? Keterangannya cuma simpel, jadi namanya orbicular granite. Terbentuknya karena memang dia kayak mineral dengan mineral setempat yang tergulung menjadi pembekuan dengan si bahan dasar granit tadi. Jadi tidak diketahui juga apakah ini batu bisa jadi. Atau ini di pegunungan atau di Adanya biasa di daerah-daerah dingin seputar kutub, Finlandia, Jerman juga ada. Di Australia juga ada. sebentar, berarti ini batu-batuan di sini. Ya. Lihat sebentar tuh. Ini di sini pada happy tuh tuh. Tuh. Selesai tuh. Naik tuh. Dia muncul ya. Kayak istana boneka di ini tuh lihat. Tuh lihat udah lagi. Ini batu apa? Pak Haji sini aja. Kaki saya bisa nggak? Kemarin juga Kaki sakit panjat ya? dinding. Oke, kaki sakit. Mudah-mudahan. Dia dikasihanin ini. Ini batu apa? Andesit. Andesit dari keluarga besar batuan beku vulkanik tadi. Jadi ciri khas vulkanik biasanya keras, warnanya juga lebih tua, lebih tahan banting gitu ya. Nah ini batuan andesit yang didapat. Andesit bisa jadi ada di sungai, ada di dalam tanah, ada di gunung, atau mungkin di pekarangan biasa. Ini tipe yang dari bukit. Jadi digali, makanya warnanya kulit luarnya masih karat-karat Iya, sendiri. bagus. Ya, dan dalamnya kalau mau tahu isi dalamnya mungkin pas dia lihat ke bekas coakan luka. Nah, biasanya abu-abu, kehijauan atau kehitaman. Ini kalau disikat ganti warna. Kalau sikatnya lama, belum tentu banti rama juga harus dibakar baru dapat kulit aslinya. Oh, nggak usah gini aja, bagus kok. Ini bagus. Beratnya kira-kira ini 9,4 ton. Kebayang nggak 9,4 ton segede apa? Iya. Ini tuh sebentar. Kan ada yang dari dalam gunung meletus, dong, ada yang gitu. Nah, bas meletus belum begitu, itu biasa jatuhnya ke tanah-tanah, ke sungai juga bisa. Ini bisa berasal dari itu juga. Kalau ini lebih bukan dong karena segede ini. Iya. Bukan nggak mungkin bisa, tapi ini benar memang dari dalam tanah. Dia pada waktu awalnya tadi sepertinya ada lahar yang keluar dari celah-celah bumi dulu, celah-celah permukaan. Jadi membuat gugusan batu besar. Kalau batu bisa dilihat umurnya nggak? Kalau lihat mata telanjang nggak bisa. Nggak ada alatnya. Mesti ada alat dan mesti bawa ke laboratorium. Ini kira-kira berapa Udah bicara jutaan, tahun? jutaan tahun. Ini? Ya, Ini semuanya batu-batu dari Indonesia saja atau ada dari luar juga? sebagian besar dari Indonesia. Dan Indonesia tuh emang kaya banget ya? Betul, setuju. Jadi kalau kita lihat pandangan seperti ini, kita duduk ini daerah di daerah seputar Jawa Barat. Kalau yang tadi daerah-daerah seputar Jogja, itu masih ada Jogja. Ini juga lempeng Ciparas nih. Ya. Kita baru sadar Pak Haji yang kita injak itu batu satu lempeng. Itu tuh. Saya baru lihat ketika di sini. Oh my god, itu batu satu lempeng putih gitu. Dijadiin lantai doang. Iya. Raja Stone. Raja Setun. Itu kan kita pernah lihat basalto itu ya. Sama andesit itu bedanya apa ya? Kan hampir sama kalau lihat kayak gini. Baik, basalto yang kita kenal di sini lebih ke sebuah merek dagang dari sebuah perusahaan di Bandung, karena memang asalnya batunya dari Bandung, Ya. dari seputar Padalarang situ. Aha. Ya. Nah, dia mengambil ide kata basalto tentunya dari kata basal. Basal dengan andesit itu sebenarnya seperti saudara sepupu, hampir sama, cuma Ya. beda kadar felsparnya. Felspar itu apa? Kayak semacam kapur putih-putih gitu. Ya. Nah, si basal biasanya cenderung lebih banyak felspar. Ya, lebih Secara prinsip dia sama. Oh, Hanya kekerasan orang semua geologi sama ya? lebih kurang.
Oke. Hanya orang biologi yang membedain. Mau nanya. Ini pertanyaan serius. Di Jawa Barat, saya kan orang Bandung. Di Padalarang. Ya. Di Padalarang itu sangat jauh dengan laut. Ya. Tapi kenapa di Padalarang ada Gunung Kapur dan bahkan di sana ada sisa-sisa kayak kerang gitu-gitu bisa ditemukan. Apakah itu dunia terbalik atau terjadi peristiwa besar di zaman dulu? Oke, itu artinya memang gejala alam, artinya sama seperti batu paras tadi, itu kan di Gunung Kidul, di pegunungan tuh, mungkin dia di Jogja, masih di atas lagi, sama mungkin yang di Bandung, Padalarang. Jadi dulunya dasar laut, pada suatu masa kita kan tanahnya bergerak, lempeng dengan lempeng, suatu tertumbuk, pada titik tertentu tumbukannya dia akan satu naik, satu turun. Oh, jadi itu adalah salah satu dasar laut yang menuju ke permukaan. Naik, nyebrang. Wow, pantasan maka di situ saya heran kenapa tiba-tiba ada batu kapur di antara gunung-gunung. Terus kadang-kadang fosil. ada fosil-fosil. Kerang. Iya. Ya, betul. Oh, jadi ini tuh guys kita tuh ya berada di antara batu-batu yang menjadi saksi sejarah perubahan peradaban di dunia. Yang dulu bisa di bawah tiba-tiba jadi ke atas, yang ke atas tiba-tiba ke bawah tuh kemudian ditemukan kembali dan makanya umurnya bisa sampai jutaan tahun. Ada hantunya nggak? Kalau hantu, saya nggak mandangnya sebagai hantu karena hantu sendiri saya bingung yang mana ya Pak Alim ya. Tapi jujur, kan ini suka ada itu kan, suka ada yang datang dari mana, suka gitu kan? Mandangnya gini bahwa batu bukan cuma batu, baik semua benda termasuk mungkin kayu, ya. Prinsipnya dia ada energi itu seperti kayak frekuensi ya getaran. Semakin padat sebuah masa itu semakin padat, energi semakin kuat. Nah itu yang saya mandangnya seperti itu. Jadi saya merasakan kadang-kadang ini kalau ditaruh di situ cocok nggak buat si orang, takutnya dia keberatan gitu ya. Oke. Jadi emang ini tuh jodoh-jodohan guys, jodoh-jodohan. Sesuatu yang umurnya lama, misal barang antik aja, kayak lemari aja, joglo aja, pendopo aja. Betul. Begitupun dengan pohon-pohon tua, batu-batu itu beneran harus klik. Betul. Dengan yang ditempatinya, Betul. Frekuensi. dititipkannya lah istilahnya. Betul kan ya? Setuju. Dan kalau itu tuh ya nggak nyaman, nggak enak dilihat, nggak srek gitu. Karena dia punya frekuensi tadi gitu, dan terhadap sang owner atau yang tinggalnya dia harus kayak enak klik. Iya. Pas. Iya. Dan yang merasakan sang owner sendiri. Iya benar-benar. Nah penempatan batu-batu, Ya. kan kalau kita tuh menempatnya itu kayaknya di sini nyambung, di situ nggak, bukan hanya dari look. Kan kalau Pak Haji pohon, Pak Haji tuh gini katanya, aduh kasihan pohonnya sedih, kasihan pohonnya ini harus bahagia, pohonnya ini kayak gitu loh. Padahal pohonnya kalau saya lihat sama-sama aja, tapi Pak Haji tuh kasihan dia tuh sedih dipindah-pindah terus kayak gitu. Oh ini pohonnya sini udah bahagia gitu. Kalau saya binatang, ini kayaknya bete deh binatangnya gitu. Nah kalau batu ada gitunya nggak? Batu lebih kurang ke ada perhatian iya. Cuman mungkin nggak seperti tanaman atau apa kita kayak bisa lebih kontak langsung gitu. Tapi ada aura nggak, maksudnya ini batunya kayaknya tempatin di sini tuh kayaknya seneng, di sini kayaknya agak gimana redup gitu. Ya sampai segitu. Mandangnya itu ya. Enggak, tapi kalau buat Pak Irwan, buat Om Irwan suka berasa gitu. Iya, otomatis kayak pada waktu kita proses cari aja, kadang-kadang kita ditujukan ke sana oleh si sang guide di sini. Itu kan kayak ada seolah kayak ada rasa, kita kayak ke kanan kayak ada satu yang ngundang. Kita lihat, kamu teman gue, ayo. Apa seperti itu kayak gitu. Nah iya benar. Ya tanpa dijelaskan lebih gamblang juga ya tahu lah. Yuk kita pindah lagi yuk. Hati-hati Pak Tua. Oh enggak.